Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana. Sesungguhnya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita semua. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sadar ataupun tak sadar, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama baik. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi
ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepala sekolah kita atau yang mewakili yang bersedia mendampingi majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Kemudian pengawas yang juga sama kita hormati, Bapak Ibu guru yang tidak bisa sabut satu persatu. Kemudian seluruh pegawai, dan berikutnya Bapak Ibu pensiunan yang hadir pada pagi hari ini untuk membersamai acara halal bihalal. Dan tugaslah pensiun, tapi nanti kan tak pensiun. Ibu, mana ibu pensiun kau? Masalahnya sama mundur-mundur aja tu kan. Payahlah aku membedakan mana ibu pensiun. Kalau mau cari dari buku, mau di mahasiswa, mau susah limut. Bapak Ibu, Dewan Guru dan seluruh majelis jamaah kita hari ini yang ikut untuk kajian majelis ilmu, insyaallah Bapak Ibu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah? Nampak tamu Bapak Ibu sudah melapangkan hati pagi kini kok. Ya Bu, dia lapang hati. Bapak dia lapang. Nyo tanda lapang hati itu apa Ibu? Kalau Ustaz sedang ceramah, handphonenya mati lu. Tapi kalau ndaknya matian masih main handphone lo, Ustaz ceramah tu ndak lapang. Ya Bu ya. Sebab tak mungkin Bapak Ibu memori awak ko kamanarimu dua sekaligus tu tak mungkin. Ceramah Ustaz di dangan dan WA mereka aja. Itu tak mungkin tak. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai bentuk hati Bapak Ibu lapang kini ko, awak agaan waktu agak 5 minit selo. Alatan handphone lo. Ya Bu, Linda tersinggung Bu dah. Pak Linda kan? Sebentarnya nak lama guys dah. 5 minit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nang kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, selain melapangkan hati, Bapak Ibu melapangkan waktu. Bu, salah satu bentuk lapang hati itu Ustaz ceramahnya ndak mau tak. Ya Ustaz ceramahnya mau tak ya. Isian kediangan. Allah Karim. Apa Ibu lah melapangkan waktu termasuk apa Ibu pensiun. Sama beliau pensiun gue sibuk lah di rumah mah. Saya indah sibuk mengasuh cucu. Nah itu dibuat dah. Tapi nyo lapangan waktu untuk kamari. Itu mana membuat apa Ibu mulia itu waktu wak sisihkan untuk mengikuti majelis ilmu. Ada dulu nama sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari.
Kan Pak Ibu belajar sejarah. Dia belajar sejarah nak. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa nama Bu? Kece Abu Dzar huduru majlisin alim. Nak kece Bu, kece Abu Dzar. Huduru cocok. Majlisin alimin. Kalau bahasa awaknya menikah Bu, tu bahasa Arab itu mah. Ya. Jadi bahasa Arab Pak Ibu kadang-kadang kan awak tak cangang. Orang nak kuliah dari Sinan pulang ke Indonesia dapat gelar LC. Nanti awak kan lah mode Nabi saya. Santiang mana bahasa Arab? Yo santiangnya tu dek barado di Indonesia. Cuba kalau di Arab nak guna itu dong. Asamo Jawa santiang bahasa Indonesia ndak guna awak santiang sekarang. Cuba tiba di Amerika. Oh nomor 1 tu mah. Awak surang dan santiang bahasa Indonesia. Jadi jangan tak cangang pula kalau ada orang santiang bahasa Arab tu biasa tu. Bahasa ku bisa dipelajari Pak. Asalnya namo baraja bisa. Ya Bu. Sama aja bahasa Inggris. Asalnya namo baraja bisa bahasa Inggris. Cuma kan penyakit wak malih. Aku bahasa Inggris nak dipelajari Bu ya. Itu kan. Kece Abu Dzar huduru majlisin alim, menghadiri majlis ilmu nan ada gurunya. Jadi ada majlis ilmu kau Pak ndak pakai guru. Awak duduk bersama diskusi itu ndak pakai guru nama tu. Kalau pakai guru tu Pak Ibu undang ustaz. Ada kajian-kajian tu pakai guru nama tu. Beda nilainya Pak Ibu jual mandanga di YouTube. Di YouTube kan banyak ceramah nak bawa. Banyak tu ceramah macam-macam tu. Asal dicek di YouTube tu sebab tu mah. Contoh bekua Pak Ibu cek selak AB TV berbagi akal wam bosinan sekali. Tapi mandanga melalui media berbeda dengan hadir. Kece Abu Dzar orang nan menghadiri majlis ilmu yang ada gurunya afdalu lebih mulia, lebih utama min salatin nawafili daripada solat sunnah alfa rakaatin 1000 rakaat. Yo Bu. Bu. Le pernah solat sunnah 1000 rakaat? Itu lah. Cik wakatu. Alun lain. Alun adol itu termasuk ambu alun lain. Sedang tarawih saya buya sabale rakaat ala manggarete lutui. Lah pakai kursi itu ah. Agak panjang sekete ayat imam lah mau pe di belakang. Tapi Bapak Ibu dengan melalui menghadiri majlis ilmu Madeko sabanding awak solat sunnah 1000 rakaat Pak. Itu kece Abu Dzar Al-Ghifari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sangat beruntung Bapak Ibu pagi kini kok bisa hadir di majlis ilmu. Ya Bu. Lihat dong. Selain Bapak Ibu menjembatani mempererat silaturahim, juga Bapak Ibu mendapatkan pahala sabanding yo salat sunnah 1000 rakaat. Pak Ibu ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo minta waktu kurang lebih 5 minit saja. Tak lama-lama dah Pak. Kajian kita tentang halal bihalal. Mau tanya ke ibu lu, ada nak halal bihalal di masa Rasulullah? Ada Pak? Ada nak? Tak ada. Bakak dia don kini buya. Ada hadis Rasulullah mengatakan begini Pak Ibu.
Man sanna, cocok. Sunnatan hasanatan falahu ajrun wa man ba'dahu. Itu kecik Rasulullah. Kok kaitannya halal bihalal? Sebab ada kini ko nak membid'ahkan pak. Kok bid'ah ndak ada di masa Rasulullah. Kan betul. Ndak ada dilakukan di Rasulullah tu bid'ah keciknya. Padahal Rasulullah mengatakan Pak Ibu, sia saja man sanna sunnatan, sia saja nan berbuat suatu perbuatan hasanatan yang bernilai baik, falahu ajrun, mangko inyo dapat pahala. Ambo tanya ke ibu-ibu dulu. Silakan Pak. Menurut ibu elok nak kegiatan gini kau? Ya bu? Apa eloknya di bu? Silaturahmi. Nan ibu-ibu pensiun salamu pun nak mencogok kemari no. Tiba di halal bihalal lain mencogok kemari. Itu baiknya tu. Jadi kalau ada acara, komunitas, organisasi, agenda, kalau bernilai baik sekalipun tak ada di masa Rasulullah, maka itu sunnah. Saya paham. Baik tu. Kau nak segala nak ada di masa Rasulullah, bid'ah, masuk neraka. Kalau masuk neraka sedar ke mak? Amba nak tahu orang ada yang jalan tahu. Ya kalau salah itu salah fikir. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalimatnya sunnatun, bukan as-sunnah. Beda sunnatun dengan as-sunnatu. Kalau as-sunnatu berarti secara khusus perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu as-sunnatu namanya. Tapi kalau kalimatnya sunnatun berarti perbuatan yang baik yang tidak dilakukan oleh Rasul. Bu, sabanta lewatkan kurban. Ya nak? Orang yang mengecek bid'ah tu. Awak kurban di Indonesia pakai apa bu? Pakai jawi jo kambing. Nabi Ibrahim kurban pakai apa? Domba. Wak jo jawi. Bah kira-kira. Lina bid'ah tu. Di Arab sinan pai bu orang kurban yonta. Bu, ada di Indonesia kurban unta. Ada paniang sirang tu. Orang Arab tu apa ibu? Tandonyo kayu dua. Satu punya unta, dua punya lahan kurma. Tu standar kayu kalau di Arab tu pak. Jadi awak di Indonesia ko kalau adun lahan kurma, alun ado unta, jangan mengaku kayu awak. Itu mangko standar kayu di Arab tu ada nak lahan kurma. Kalau ada lahan kurma tu orang kayu tu. Awak jangan kan lahan pohon kurma je tak ada kurma dah. Atau makanya ditanam saja pak pohon kurma ciek di muka rumah awak tu. Alah pak? Lahan sawit yang ada. Lahan sawit ada. Allah Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lahan sawit pak sekilo sih barangnya. Kalau kurma puluhan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya halal bihalal ini adalah ibadah sunnah.
Mulai dari langkah kaki Pak Ibu dari rumah tadi. Kecik Rasulullah, kullul khutuwati, setiap langkah kaki kalian menuju majlis ilmu, maghfiratun, mengampuni dosa-dosa. Orang langkah kaki tadi dari rumah. Ibu nak pensiun, siapa yang paling jauh sekolah tinggal? Ibu mana enggak? Tunggu hitam, jalan kaki ibu tadi. Nak. Jonda buya, joto buya nak bu. Walaupun apa ibu joto jonda, nan pahalanya dihitung pakai langkah kaki. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ndak putaran roda dah Pak, tetap hitungan langkah kaki. Pak Ibu ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Poin 1 tentang halal bihalal yang ingin saya sampaikan. Nampak tamu halal bihalal Bapak Ibu ko untuk mempererat silaturahim. Ada dalilnya. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Surat apa? Ayat 25. Apa kata Allah? Wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ada di antara awak Bapak Ibu orang nan berusaha memutus silaturahim. Awak lah payah tuah mempererat silaturahim, hanya merusak silaturahim. Ada tak bu? Kadang-kadang bibit-bibit memutus silaturahim itu muncul dek karena musuh hati, iri, dengki, itu penyakit itu. Ya bu, itu musuh hati. Apa kaya? Musuh hati. Musuh hati itu senang mencari orang susah. Ayo tuh. Ada tak si kurang ya? Biasa bu di Matampe ada orang tu. Ndak di sekolah, ndak di kampus semua. Apalagi hidup bertetangga. Ada tetangganya membalik kulkas, inyo na kedinginan. Ada orang itu. Ya kan bu? Ada tetangga rumahnya pasang AC, inyo na kepanasan. Ada tetangganya tabali utuh tua, inyo na mengunci yang di belakang. Dia tidak pakai tuyul tu tak? Ada nak buswati tu pak. Dari guru biasa diangkat jadi wakil kepala. Kalau buswati tu, wah aku inyo lu nak wakil kepala. Awak sikut senior punya baru cuma. Ada orang itu bu? Ada lah. Sikut nak ada. Nya di luar. Sikut selesai di sikut. Itu biasa Bapak Ibu. Di masa jo sampai karajo nan orang busuk hati itu pasti ada. Ada tak? Saling sikui menyikui, saling menjatuhan. Ada tak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, itu satunya penyakit hati Bapak. Penyakit hati namodeko bisa wak barasian dengan cara mempererat silaturahim. Maka bisa muncul busuk hati itu sebab silaturahim awak renggang. Renggang silaturahim awak Bapak Ibu. Itu maknanya pada hari ini Bapak Ibu merupakan kemuliaan dari Allah untuk Bapak Ibu karena sudah mempererat silaturahim. Dan orang yang memutus silaturahim itu Bapak Ibu kata Allah, ulaika lahumul la'nah,
dia akan terlaknat, dia akan tersiksa. Orang kalau banyak musuh tersiksa hidupnya. Cubalah kapai barale. Ini agak susah. Dalam hatinya le tak bertamu je si anu ya. Banyak musuh. Kenapa? Karena dia memutus silaturahim. Mulai dari orang tua, silaturahim sama orang tua. Ya bu, anak sama orang tu. Sebab ada zaman kini ku anak baca kaknya orang tu. Ada tak? Anak kanduang pak baca kaknya orang gaya kanduang. Ndak bahasa pun selama bertahun-tahun. Aduh tu. Siko lain ada nak. Tak. Ambo yakin siko nak ada. Kau wajah-wajah ahli surga tu. Ini satu yo. Kau wajah ahli surga. Tak ada wajah neraka sekarang. Surga tu. Amin aja. Mudah-mudahan Pak Ibu masuk surga. Pak Ibu yang mulia Allah Subhanahu. Silaturahim semua orang tua mulai. Sudah orang tua nanti kepada mintu. Ini adalah minantu cakapnya mintu. Bu. Ada nak siku anak minantu cakapnya mintu. Aduh. Siku tak ada, beko di rumah itu. Artinya Bapak Ibu, mulailah dari orang yang terdekat kita mempererat silaturahim sampai nanti tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang rumah kita. Karena itu kehidupan sosial Bapak Ibu. Mau tidak mau akan kita temui di lapangan. Problem-problem yang memutus silaturahim. Kadang sesama pengurus masjid baca kaklau Pak. Terus terang saja, pengurus masjid baca apa umatnya lain. Sedang pengurusnya baca kak. Itu contoh Bapak Ibu bahwa problematika memutus silaturahim itu terjadi di mana saja. Tapi Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu mempererat silaturahim, maka Rasulullah memberikan hadiah. Hadiahnya kata Rasulullah, man ahabba, siapa saja yang ingin ayat bersuka, dimudahkan bi rizqihi, dalam rizkinya, wa yunsahu fi athari umri, dan dipanjangkan umurnya, wal yasil rahimah, maka sambung silaturahim. Itu hadiahnya Pak. Dikala awak rajin mempererat silaturahim modeko, insyaallah rezeki awak mudah. Bapak Ibu pensiun tadi kan dari rumah kemarin niat silaturahim. Insyaallah beku Bapak Ibu dapat rezeki. Saya hendak-hendaknya air putih segala. Kan rezeki tu. Atambalo beko do snack seketek. Adulo makan siang mungkin dah. Itulah silaturahim mudah rezeki Pak. Ambo tadi kalau ndak kemari ndak minum guys segala air putih itu dah Pak. Ado le bolu ada 3 tu ah. Ado le teh mani. Tu rezeki sado Pak Ibu. Dia tu ni kemari silaturahim. Ndak berceramah ni ambo kemari dah Pak. Sebab itu Bapak Ibu kalau ingin mudah rezeki Bapak Ibu, banyaklah silaturahim. Dan guru-guru banyak silaturahim ke kepala sekolah. Ya Bu, ikut nak kepala sekolahnya kunjungan di belakang. Ada begitu. Lain tak ya? Siku tak ada. Siku orang sempurna aja. Iya. Allah karim. Baik Bu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak silaturahim sama kepala silaturahim. Insyaallah ada usia rezeki wah. Baik Bu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain rezeki hadiahnya akece Rasulullah wa yunsahu fi athari umri, dan dipanjangkan umur
Nan panjang umur tu bukan angko makasihnya. Jadi jangan terbayang ada apa ibu, umur apa ibu kini 50 atau 60 terbayang apa ibu umur apa ibu menjadi 100, tidak bisa. Sebab ajal itulah ditetapkan oleh Allah. Ajal pun tidak bisa dirubah Pak. Dan dimakasih panjang umur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah fi athari umri, di dalam bekas umurnya. Anam bake umur tu Bapak Ibu perangai, pesan dan kesan ketika hidup. Bu siapa nama yang kepala tadi? Mantan kepala? Bu Wet. Mana yang mantan kepala? Ibu. Ketika ibu mantan kepala di situ, ya kan? Ketika jadi kepala dulu Bapak Ibu banyak menolong guru-guru koman. Ya kan? Kok naik pangkatnya di Pamda. Ya kan? Ketika ibu berdua keluar dari siko, orang yang ibu tolong dulu pasti nyatakan aja dia soy. Walaupun ibu lama meninggal karena itu makasih panjang umur tu pesan dan kesan awak ketika itu elok dikana de orang, itu namanya panjang umur, bukan angkanya ditambah. Kau selesai sholat mendoa lah tu, ya Allah panjangkan umur ambo ya Allah. Mana bisa? Tidak bisa dipanjangkan. Ajal tu lah. Sampai dalam surat Al-A'raf ayat 30 sampai itu Bapak Ibu ayat Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Maka jika datang ajal mereka tidak bisa mengundur walaupun satu detik, dan tidak bisa memajukan, maju mundur tak bisa walaupun satu detik, boleh kepanjang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nanti minta kepada Allah itu bukan panjang umur tapi berkah umur awak. Ya Allah, sehatkan badan aku ya Allah, berkahi umur aku ya Allah. Jadi Bapak Ibu nan masih mendoa panjang umur baranti lain. Yang dibaca tu lain. Tak boleh. Ayo kita muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mudah rezeki Bapak Ibu, yang kedua bekas umur Bapak Ibu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin kedua, halal bihalal kita ini sebenarnya Bapak Ibu supaya kita saling mensucikan jiwa. Saling mensucikan jiwa. Baca mensucikan jiwa ya. Ayatnya ada dalam surat Asy-Syam ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang yang mengotori jiwa. Anan jiwa tu ya hati. Jadi Bapak Ibu, alun dikatakan fitrah awak setelah Ramadan kalau jiwa awak masih umur. Alun saling memaafkan awak. Ya Bu, awak hidup Bapak Ibu kadang-kadang nan kece awak kato-kato awak nama lupet kemunculan awak ndak awak sadari. Kok melangkah kaki awak, tangan awak memaci kadang-kadang nak pada tampeknya membuat kurang tersinggung di awak Bapak Ibu. Itu makanya hari kini kok kita saling mensucikan jiwa tu, saling memaafkan. Ya Bu,
ibu. Les siap memaafkan bapak kau. Bapak les siap maafkan ibu-ibu. Jadi saling memaafkan awak. Lihat nanti surat Al-Baqarah ayat 109. Apa kata Allah? Fa'fu, maka memaafkanlah kalian, wasfahu, dan lapangkan hati kalian. Jadi syarat memaafkan orang, syarat meminta maaf ke orang tu cieknya, atuh ya lapangkan hati dulu. Kalau ndak kan bisa apa ibu? Laba sobo pana awak jauh urangan tu mah. Lawak jabat lo tangan kawan ko mah. Lawak kecen ni minta maaf yo ni yo. Di mukonan yo. Ala pulang beko masih jua hati ko mandandam. Atau mangkonyo bukan jabat tangannya terlebih dahulu, tapi hati ko dipalapang dulu. Nan jabat tangan tu Pak Ibu itulah tambahan ibadahnya. Bakwan bekecen tambahan ibadah Bapak Ibu. Rasulullah pernah mengatakan dulu. Kata Rasulullah, "Ma min muslimaini," apabila ada dua orang muslim yaltaqiyani, mereka bertemu, wa yatasawahani, dan mereka bersalam-salaman, ghufira lahuma qabla ayyuhtariqo, maka keduanya akan diampuni oleh Allah sebelum jabat tangannya dilepas kembali. Jadi Pak Ibu semakin lama Pak Ibu jabat tangan, mangko dosa semakin banyak gugur Pak. Ya Bu. Tapi padusi jo padusi. Laki-laki jo laki-laki. Bukan laki-laki jo padusi. Kok laki-laki jo padusi lama selama. Nah, laki-laki sama laki-laki salaman, padusi sama padusi salaman. Mangko itu yang akan menggugurkan dosa. Agak lamon sakete supaya banyak lo dosa awak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kita hari ini menjembatani supaya ibu-ibu bertemu dan nanti bersalam-salaman, termasuk apa-apa pun bertemu di sini supaya bisa bersalam-salaman. Lepas itu, itulah momen halal bihalal yang kita lakukan pada hari ini supaya silaturahim kita semakin erat dan supaya jiwa kita suci bersih. Dengan cara apa? Saling memaafkan dan saling bersalam-salaman. Itu saja kira-kira Pak Ibu nandapi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bebahu. Demikian saja kira-kira. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Jadi dimaafkan Bapak Ibu. Waduh nampana Bapak Ibu, itu semua atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ambo akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.